Bismillahirrahmanirrahim. Kana al-Habib Salih bin Abdullah al-Attas idza qadima al-adyafu alaihi wa aradu an-nawma yudfi'u as-siraja wa ya'ti bid-duhni fayudahinu aqdamahum wa hum la yash'urun. Kana al-Habib Salih bin Abdullah al-Attas adalah Habib Saleh bin Abdullah al-Attas idza qadima al-adyafu alaihi, ketika kedatangan tamu, wa aradu an-nauma, dan ketika para tamu itu hendak tidur, maka Habib Saleh yudfi'u siraja, mematikan lampunya, lampu kamar yang dibuat tidur oleh tamu itu. Kemudian wa ya'ti biduhni fayudahinu aqdamahum, kemudian Habib Saleh bin Abdullah al-Attas membawa minyak wangi, minyak ya. Kemudian kaki para tamu itu kakinya diminyakin oleh Habib Saleh. Wahum la yash'urun, sementara para tamu yang tertidur itu mereka tidak mengetahui itu. Saking muliakan tamu ya, saking memuliakan tamu, Habib Saleh berbuat semacam itu. Jadi tamunya nginep di rumahnya, kemudian setelah tidur, pas tidur dia matikan lampunya dan kakinya diminyakin supaya wangi. Sampai gitu. Atau bahasanya seperti diurut gitu ya. Kemudian tamu sampai segitu ya. Ya umpamanya banyak nyamuk ya serpus pala, umpamanya gitu. Ya. Dia bisa juga membuat nangkal nyamuk gitu dan lain sebagainya. Pokoknya kalau minyak kan kesannya biar kakinya wangi, terus paling tidak nggak kotor lah kakinya. Sampai segitu ya, muliakan tamu ya. Itu saking apa? Saking ya begitu Rasulullah ngomong, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi betul-betul perhatian ya dengan tamu itu ya, karena terbukti kemarin ada orang ditanya, si A punya tamu tapi yang disuguhkan hanya minyak samin saja diberikan untuk mereka makan tamu itu, sementara dia masih punya daging dan madu. Oh, nggak disediakan ke tamunya. Ulama itu ditanya, gimana itu tuan rumah yang begitu? Oh, dia belum beriman kepada Allah. Wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang itu belum dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir kalau begitu. Karena ada makanan yang terbaik gak dikasih, tapi yang biasa ya, yang paling bagus keluarkan untuk tamu. Nah gitu ya. Ini kan tercermin bahwa kita ketika kita menyediakan makanan untuk tamu kita yang nggak bagus umpamanya, itu belum kategori iman ya. Jadi yang bagus. Ini diambil dari kitab Tazkirun Nas. Kemudian nasal al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bil Imam Malik. Satu hari Imam Syafi'i itu ke rumah Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa huwa syaikhuhu. Nah, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Fasabba bi nafsihil ma'a ala yadayhi. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah gurunya Imam Malik, nah Imam Malik ini menuangkan air biyadaihi, dengan kedua tangannya, untuk tamunya Imam Syafi'i. Padahal yang namu itu muridnya, tapi beliau sendiri yang menuangkan air untuk tamunya. Kemudian Imam Malik berkata, wa qala lahu la yurawwi'ka ma ra'aita minni. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, Anda jangan sungkan, jangan kaku, jangan jangan sungkan melihat apa yang aku kerjakan. Gitu. Kenapa? Fa khidmatud dhaifi 'alal mudhifi fardun. Karena melayani tamu bagi orang yang mempunyai tamu itu wajib.
Itu jadi walaupun muridnya yang datang, itu yang nuangin air tetap gurunya, tuan rumah. Itu Imam Malik. Walaupun yang berkunjung muridnya. Ini itu ya. Ulama-ulama kita itu ngamalin hadis itu. Ya begitu. Walaupun umpamanya dia ya ponakan kita, saudara kita, lebih muda dari kita, ya, atau umpamanya dia orang biasa umpamanya ya di jalanan tiap hari dan sebagainya, tapi ketika bertamu ke rumah kita yang suguhkan ya sebagaimana layaknya kita sediakan air, atau kalau ada yang mesti dituang di gelas ya kita yang nuang di gelas, kemudian kita suguhkan makanan, ambilin makanannya. Nah kalau di pesantren kayak itu biasanya makanannya dibuka, mama di toples, dibuka toplesnya, diangkat, ayo makan, diambil itu. Nah, itu begitu cara nyuguhnya begitu. Nah, makanya apa ya kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau berkata kepada muridnya Imam Syafi'i, la yurawi kama ra'aitu minni, jangan kau sungkan apa yang aku lihat, apa yang kau lihat dari perbuatanku ini. Ya beginilah sebab seorang tuan rumah itu wajib melayani tamu. Nah itu. Jadi boleh diamalin ya semacam itu, siapapun orangnya yang datang ke rumah kita, walaupun orang non muslim dan lain sebagainya, atau dia lebih muda, itu kita hormati. Kemudian hukiya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza ja'ahu dhaifun. Hukiya an Umar bin Al-Khattab, diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza ja'ahu dhaifun, ketika tamu datang ke rumahnya, maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Qama bi nafsihi yakhdimuhu. Umar bin Khattab kalau kedatangan tamu itu berdiri menyambut, untuk apa? Ya melayaninya. Jadi berdiri, datangan tamu langsung berdiri nyambut untuk melayani tamu yang datang. Itu Umar bin Khattab begitu. Akhirnya sampai ditanyakan hal itu, faqila lahu fi dzalik. Ditanyakan, wahai Umar, kenapa anda ketika ada kedatangan seorang tamu atau beberapa tamu ke rumah anda begitu semangat berdiri kemudian menyambut dia untuk melayaninya? Umar menjawab, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al malaikatu yaqumuna fi manzilin fihi dhaifun. Umar jawab, ditanya begitu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah malaikat itu berdiri menyambut di satu rumah yang di situ ada tamu. Gitu. Malaikat saja ketika kita kedatangan tamu, itu malaikat saja berdiri nyambut tamu kita. Nah, kata Nabi gitu, fa ana astahi an ajlisa wal malaikatu qaimuna. Dan saya malu kalau saya duduk sementara malaikat saja berdiri nyambut. Itu kata Sayyidina Umar begitu. Jadi ternyata begitu ya. Ternyata kalau kita kedatangan tamu, malaikat itu nyambut berdiri, ada. Malaikat menyambut di satu rumah yang di situ kedatangan tamu. Ya Rasulullah bilang begitu. Nah, sehingga dari ucapan Rasulullah semacam itulah Sayyidina Umar, ya beliau berbuat begitu ya. Saya malu. Oh, malaikat saja nyambut berdiri kedatangan tamu ke rumah saya, kok saya duduk-duduk santai aja. Nah, itu siapapun orangnya. Ini diambil dari kitab Duratul Nasihin. Semacam itu ya. Kita biar bisa memuliakan tamu ya. Walaupun kadang-kadang itulah iman kita tuh ya dasarnya keimanan masalahnya ya. Bisa dikatakan orang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau dia bisa memuliakan tamunya lah. Pada kenyataannya setiap hari kita kan ada tamu yang malas banget kita ngeliatnya. Ya malas banget kita ngeliatnya. Kalau bahasa stiker ya lagi yang nongol. Nah itu kan iya, iman kita belum, urusan begitu aja ada keimanan, ada unsur keimanan itu muliain tamu.
Ya ada unsur keimanan. Nah ternyata apa? Kita sering sholat, sering apa? Kewajiban kita jalanin, tapi iman kita lempengan itu belum bisa karena apa? Ya terbukti kadang-kadang kita masih apa namanya? Ya enggan, malas ya. Masya Allah, iman kita nggak ada ya. Keimanan kita tuh keukur dari situ. Nabi bikin satu statement yang memang yaitu dasar keimanan, ada bagian keimanan. Ini nyambut tamu, ngelayanin tamu aja nggak ada. Gitu. Iya. Nah, apalagi budayanya apa? Ya ngajak makan, ngajak nginep. Itu budaya. Nah itu disebut apa? Ikramul dhaif ya gitu. Ya ngajak makan. Bahkan ngajak nginep. Iya. Bahkan sampai 3 hari. Nah, gitu ya. Itu luar biasa ya. Begitu aja keukur kita. Iya masalah itu aja dan ajaran Nabi kita udah keukur iman kita. Ya. Macam-macam lah pikiran kita. Kita senang menerima kadang-kadang sebelah kita istri nggak berkenan, dia senang menerima kadang-kadang kita ini sepele ya, tapi iman kita hampir nggak ada ya di sini. Itu luar biasa ya. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhdimu dhaifa bin nafsihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu melayani tamunya sendiri. Itu. Nah ini yang ini ya. Jadi gini maksudnya. Nabi itu juga jarang ketika kedatangan tamu ngerepotin istrinya, jarang. Jadi kita aja, pamannya mau ngopi kita seduh sendiri. Ya kan kadang-kadang begitu kan. Nyuruh-nyuruh orang wadon aja lagi capek, dia kesel juga. Apa sih? Kopi mulu. Apalagi udah juga keselan suruh dia masak air, kopinya habis lagi. Pakai cara warung lagi. Nyuruh anak-anak kagak. Mending kagak karena disuruh ogah. Ya. Rasulullah begitu, para sahabat begitu, para tabi'in juga begitu. Nah, ada contohnya ada ya Nabi. Walamma qadima wafdun Najasyi alaihi sallallahu alaihi wasallam lam yumakkin ahadan yakhdimuhum ghairahu. Nah ini pernah terjadi ketika Raja Najasyi datang bersama rombongannya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lam yumakkin ahadan yakhdimuhum ghairahu. Nabi tidak memerintah siapapun yang ada di situ kecuali beliau sendiri. Ada para sahabat ada, tapi Nabi nggak mau ngerepotin para sahabat. Beliau sendiri langsung yang melayaninya, datang ke rumah beliau, kemudian ya langsung Nabi sendiri, nggak nyuruh-nyuruh yang lain, nggak nyuruh-nyuruh sahabat lain. Gitu. Ini Rasulullah buktikan itu. Ya. Nah kenapa begitu ya? Nah, kemudian Rasulullah punya alasan gini. Wa qala innahum kanu li ashabina mukramina. Rasulullah bilang begini, Raja Najasyi dan para rombongannya, mereka juga dulu memuliakan sahabat-sahabatku. Nah, ceritanya kan gini ya, sejarahnya gini. Dulu Rasulullah beserta para sahabat, di dalam tafsir itu dijelaskan 40 orang ketika Rasulullah di Mekah. Rasulullah itu pernah diembargo. Orang-orang Nabi dan para sahabat yang Islam itu diembargo, dikecam, diembargo, diusir dari Mekah. Keluar dari kota Mekah dengan beberapa perjanjian. Ya. Pertama, dia nggak boleh datang ke Mekah, dia nggak boleh melaksanakan haji, dia nggak boleh kawin dalam rangka nikahin anaknya dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah diusir dari kota Mekah, tanah kelahirannya, dan hijrah. Waktu itu lari kemana? Habasyah. Apa itu? Afrika ya. Afrika. Raja Najasyi ini raja yang raja yang dermawan, kemudian baik. Nah Rasulullah diterima tuh oleh Raja Najasyi di sana, diterima dengan baik. Itu mendapat sejarah 40 orang ketika itu orang Muslim. Itu Raja Najasyi. Ya. Nah ini yang sampai akhirnya Rasulullah kawinkan anak Raja Najasyi satu nih, Maria Qibtiyah kalau nggak salah itu. Gitu.
Itu berapa tahun? 12 tahun itu lamanya. Coba bayangin. Nabi diusir oleh kafir Quraisy dari kampung halamannya sendiri, kemudian dibuat perjanjian-perjanjian. Nabi nggak boleh datang ke Mekah, Nabi tidak boleh mengadakan lawatan, kunjungan maupun sementara, tidak boleh berdagang ke Mekah, tidak boleh mengadakan perkawinan ke Mekah dan lain sebagainya. Coba habiskan semuanya, dagang nggak boleh, silaturahim nggak boleh, ibadah ke Mekah nggak boleh. Itu penderitaan Rasulullah itu di awal-awal Islam oleh orang-orang kafir di Mekah waktu itu. 12 tahun coba bayangin ke Afrika dan diterima oleh Raja Najasyi di sana, raja yang baik. Rasulullah diterima. Akhirnya apa? Yaitu karena kebaikan akhlaknya banyak semua akhirnya masuk Islam, termasuk Raja Najasyi. Sampai akhirnya Rasulullah kawinkan anak Raja Najasyi satu. Nah itu sih Maryah Kiptiyah itu. Jadi suku Kipti asalnya sukunya. Orang hitam. Ya orang kulit hitam Afrika, bukan cakep, bukan ya orang hitam cakep-cakepnya dia. Ya giginya doang, matanya putih. Tapi ya ini ya, setelah dikawinkan akhirnya semua itu Islam, kayak Afrika Muslim. Itu awalnya gitu. Dan termasuk apa? Termasuk pertama kali ada sholat jenazah ya ini. Sejarahnya ketika Raja Najasyi meninggal, Rasulullah yang nyolatin jenazah itu, jenazahnya. Begitu. Ada jadi mertuanya akhirnya. Karena orang-orang Islam dimuliakan pada waktu diusir dari Mekah, termasuk Nabi kita beserta para sahabat waktu itu selama 12 tahun menurut catatan sejarah beliau tinggal di sana, diterima dengan baik sampai akhirnya karena kemuliaan akhlaknya orang-orang termasuk Raja Najasyi sendiri masuk Islam. Itu akhirnya apa? Mereka diterima dengan baik, dimuliakan. Maka begitu Raja Najasyi mengadakan kunjungan ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi sendiri dalam rangka memuliakan tamunya, Nabi sendiri yang melayani. Lam yumakin ahadan yakhdimuhum ghairahu. Tidak ada satu orang pun yang Rasulullah suruh untuk melayani Raja Najasyi itu kecuali diri beliau sendiri. Dan beliau mengatakan ini Raja Najasyi dan peserta rombongan semuanya dulu memuliakan sahabat-sahabatku ketika aku di sana. Wa ana uridu an ukafi'ahum ala dzalik. Dan sekarang saya ingin membalas kemuliaan kepada mereka, kata Nabi itu. Ya. Oh, tamu ya. Raja Najasyi. Rasulullah mulian tamu, nggak repot-repotin orang. Walaupun beliau kalau nyuruh kan gampang aja, bisa aja. Coba ini, ambil air, ambil ini, ambil makanan cepetan. Bisa aja kan kita nemenin tamu. Nah, Rasulullah sendiri yang ini ya, yang yang ngambilin air. Kayak begitu. Ada khadimnya biasanya. Nanti khadimnya bikin teh, terus airnya disodorkan. Terus kayak itu, ayo minum, ayo makanin. Itu mulian tamu ya. Ini ada ceritanya. Ini cerita sebetulnya cerita. Kemudian wahaka al-Quswaini anna Hudhuda qala li Sulaiman alaihi salam. Diceritakan bahwasanya Al-Quswaini, Al-Imam Al-Quswaini bercerita bahwasanya burung hudhud itu pernah berkata kepada Nabi Sulaiman. Burung hudhud ini sering, ya salah-satunya burung yang bisa ngomong, kemudian beo lah. Kayak sekarang pakai beo gitu ya. Burung bisa ngomong. Ya. Dan dia banyak ngasih informasi kepada Nabi Sulaiman. Termasuk ada satu kampung, daerah, negara yang subur, makmur, kemudian orangnya hidupnya enak-enak, kemudian dia punya rajanya perempuan, tapi sayangnya dia menyembah api. Ayo Sulaiman ke sono lihat, cakep orangnya, cakep pokoknya. Burung kenalan orang cakep. Ya, ini kan siapa namanya? Ratu Balkis ya. Itu
Jadi ini yang ngabarin burung hudhud itu Nabi Sulaiman. Itu yang ngabarin hudhud. Nah ini cerita bahwa burung hudhud pernah berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa sih hudhud ngomongnya begini? Uridu an takuna dhaifi anta wa askaruka yauma kadza bi jazirati kadza. Ya Sulaiman, saya ingin engkau menjadi tamuku. Datang ya, itu bahasa kita. Sulaiman datang ya nanti, engkau dan rombonganmu, bala tentaramu. Wahai Sulaiman, kamu dan bala tentaramu nanti datang ya, yauma kadza, hari ini bi jazirati kadza, di sini. Itu burung undang. Dia diundang burung, dia pengen Nabi Sulaiman jadi tamunya, datang ke rumah. Akhirnya apa? Fa hadara Sulaiman bi junudi. Ya di hari yang sudah ditentukan, di tempat yang sudah ditentukan, Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya datang ke sana memenuhi undangan burung hudhud. Fata al-hudhudu bi jaradatin mayyitatin, fa alqaha fil bahri. Kemudian apa? Burung hudhud itu datang bawa balang, bangkai balang. Jadi balang dia patok mati, dibawa di mulutnya lah. Terus bangkai balang di mulutnya yang sudah patok itu dilempar ke laut. Begitu dilempar ke laut, itu burung ngomong ya sama ikan-ikan yang ada di situ. Waqala, dia burung itu bilang, kulu faman fatahul lahmu adrokal maraqah. Wahai ikan-ikan yang ada di laut, nih makan. Ya, dia muliakan tamunya. Nih makan nih. Ya, gua kasih balang lo tuh, kecemplungin. Nah, faman fatahul lahmu. Siapa di antara kalian yang kagak kebagian daging ini, balang, maka nanti apa? Adroka al-maraqah, udah cukup kuahnya aja ya kata gitu. Kalau nggak kebagian daging balangnya, udah makan aja kuahnya, minum. Akhirnya apa? Karena dia ngomong begitu, fadhahika minhu Sulaiman wa junuduhu. Nabi Sulaiman sama bala tentaranya pada tawa. Ya hilah hudhud. Lah balang sekecil itu lemparin ke laut suruh makan. Karena jadi hudhud lagi nyontoin bagaimana memuliakan tamu. Iya, balang lemparin ke laut. Ikan makan nih, lu gua kasih makanan lo. Iya. Lu makan tuh ya. Faman fatahu adraka al-maraq. Siapa di antara kalian nanti nggak kebagian di bangkai balang, ya udah cukup kuahnya aja lu minum. Iya, orang di air aja. Nabi Sulaiman tawa tuh semuanya. Modelnya Jakarta. Iya. Ya, kalau makanya kan ada bahasa begini. Ya, tamu ada kalau makanan kita dikit, kuahnya banyakin, gitu ya. Iya, masaknya dikit saya supaya apa, kebagian, gitu. Nah, itu kan Nabi juga ininya begitu ya, ucapannya begitu. Ya, apalagi ini yang lemparin di laut, banyak banget kuahnya. Iya, kuah semua ya. Nah itu ya, nah selesai ini masalah memuliakan tamu.